Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kecepatan dan kelajuan. Kenapa sih kita perlu untuk membahas kecepatan dan kelajuan? Jadi misalkan di sini Pak Newton ingin bergerak dari titik A di sini misalkan ke titik B di sini. Jadi ketika dia bergerak, ternyata Pak Newton membawa stopwatch. Jadi kita menghitung berapa lama Pak Newton bergerak dari titik A ke titik B. Nah, jadi ketika Pak Newton bergerak, ternyata waktu yang dibutuhkan itu dia adalah 10 detik untuk menempuh jarak yaitu 20 meter gitu, 20 meter ke kanan gitu. Makanya vektornya itu mengarah I. Nah, jadi ya kita tahu bahwa Pak Newton itu melangkah sejauh 20 meter itu butuh waktu 10 detik. Pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai perpindahan 2i atau 2 meter? Jadi kalau segini aja ini 10 detik, kalau segini berapa detik itu? Nah, untuk mengetahui ini kita memerlukan konsep yang namanya kecepatan gitu. Jadi itulah alasan kita perlu belajar kecepatan. Nah, jadi kecepatan itu apa? Kecepatan itu dia adalah perpindahan yang terjadi tiap satuan waktu. Jadi tiap detik itu dia berpindah berapa meter. Nah, itulah kecepatan. Nah, karena kecepatan itu dia adalah perpindahan yang terjadi tiap satuan waktu, itu kan dia adalah pembagian antara perpindahan dengan waktu, gitu kan? Artinya, karena perpindahan itu dia adalah besaran vektor dan waktu itu dia adalah besaran skalar, maka pembagian antara vektor dan skalar itu dia adalah besaran vektor. Dengan demikian, yang namanya kecepatan itu dia adalah besaran vektor, di mana kecepatan V itu dia adalah delta X dibagi dengan delta E, yaitu 20i dibagi 10, yaitu adalah 2i langkah per detik. Jadi ternyata setiap 1 detik itu Pak Newton itu dua langkah di sini atau 2 meter di sini. Jadi pertanyaan kita sudah terjawab, berapa detik untuk Pak Newton melangkah sejauh 2 meter? Ya ternyata 1 detik. Kalau setengah meter berarti setengah detik, karena setiap detik itu dia adalah 2 meter. Kalau 1 detik itu kan berarti setengah meter, berarti kalau setengah meter itu dia adalah seperempat, jadi jawabannya adalah seperempat detik. Nah, namun masalahnya kadang-kadang Pak Newton tuh yang dia nggak kecepatannya tuh nggak sama terus-menerus. Bisa saja Pak Newton dari sini dia melangkah pelan-pelan, terus ngebut, lari. Misalkan ada anjing gitu, dikejar anjing, kan semakin cepat dia berlari. Nah, kecepatan yang didefinisikan seperti ini itu disebut sebagai kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata itu dia adalah perubahan perpindahannya dibagi dengan waktu. Tidak peduli di tengah-tengah tuh Pak Newton lari atau pelan-pelan atau santai-santai, itu nggak peduli. Yang penting perpindahannya berapa, waktunya berapa. Itu disebut sebagai kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata itu terkadang dituliskan sebagai VR, di mana harus ada simbol panahnya karena itu menunjukkan besaran vektor. Jadi kecepatan rata-rata itu dia adalah hasil bagi perpindahan total dengan waktu total selama berpindah gitu. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi ya, gimana kalau misalkan kecepatannya itu nggak sama. Jadi misalkan Pak Newton ini bergerak pelan gitu, terus diem, habis itu ngebut. Nah, kalau itu kan masalahnya gimana? Jadi kan kecepatannya nggak sama nih. Misalkan aku hitung di sini, kecepatan di sini dan di sini tuh beda karena di sini tadi diam. Nah, terus gimana? Jadi kecepatannya itu nggak selalu 2i gitu. Nah, untuk mengetahui bagaimana atau berapa kecepatan di semua titik gitu kan, misalkan kita cari tahu kecepatan Pak Newton di sini itu berapa dan
apakah beda kecepatan Pak Newton di sini dan di sini? Nah, untuk mengetahuinya kita memerlukan yang namanya kecepatan sesaat. Nah, apa itu kecepatan sesaat? Jadi sebelumnya kita mendefinisikan kecepatan atau kecepatan rata-rata itu dia adalah delta X per delta T. Nah, kecepatan sesaat itu ya kita ambil delta T-nya itu mendekati 0. Kenapa kok gitu? Ini misalkan Pak Newton bergerak dari sini ke sini ya. Nah, itu kan karena kita ambil sesaat ya, misalkan berapa kecepatan Pak Newton ketika berpindah di sini, tapi berpindahnya itu sangat jauh, misalkan 1 mm gitu. Nah itulah yang namanya kecepatan sesaat. Jadi 1 mm ternyata butuh waktu yang sangat kecil gitu. Jadi waktunya itu mendekati 0. Nah, di materi sebelumnya di bab 1 mengenai turunan dan integral, kita telah membahas bahwa nilai limit ketika pembilangnya itu penyebutnya itu mendekati 0 itu dia adalah turunan. Tapi kita nggak perlu membahas turunan lebih dalam ya. Nah, kita hanya menunjukkan apa sih makna fisika dari turunan. Jadi kita belajar fisika itu jangan sepenuhnya rumus gitu, tapi kita harus tahu apa makna-makna dari rumus itu. Karena ketika kita mengetahui makna-makna ini, kita bisa tahu mengapa rumus itu ada gitu, dan mengapa kita penting untuk mengetahui rumus itu gitu. Nah, kemarin kita telah membahas bahwa turunan itu dia menunjukkan kemiringan sebuah kurva, yaitu dia adalah tangan dari sudut kurva perpindahan, sudut kurva grafik perpindahan terhadap waktu. Jadi misalkan di sini ada sistem koordinat di mana sumbu Y-nya itu dia adalah perpindahan dan sumbu X-nya itu dia adalah waktu. Nah, ini kita plot atau kita gambarkan grafik pergerakan Pak Newton tadi ya. Jadi misalkan Pak Newton tadi bergerak sejauh 9 langkah selama 5 detik. Kemudian Pak Newton diam selama 3 detik. Habis itu Pak Newton ngebut sampai 20 langkah atau 20 meter hanya dalam waktu 2 detik. Nah, dan kita tahu bahwa kecepatan rata-rata itu dia adalah 2i, 2 meter per detik. Jadi kecepatan rata-rata itu kan dihitungnya dari jarak atau perpindahan yang ditempuh dibagi dengan waktunya, yaitu 20 dibagi 10 adalah 2. Jadi kecepatan rata-rata itu di semua tempat itu sama, selalu 2. Tapi kan kecepatannya nggak mesti sama. Kecepatan di sini tuh pasti beda di sini, karena kecepatan di daerah hijau ini adalah 0 karena Pak Newton berhenti di situ, diam. Nah, untuk mengetahui kecepatan di titik di daerah ungu dan di daerah biru, kita gunakan ini. Gitu. Nah, ini gimana? Jadi untuk mengetahui berapa kecepatan di sini, kita kan memerlukan turunan tuh. Nah, kalau kita memerlukan turunan, dan turunan itu dia adalah tangan dari sudut kurvanya, maka kita bisa mencari tangan dari sudut ini. Misalkan di sini adalah sudut alfa. Tangannya itu kan dia adalah depan dibagi samping. Depan dibagi samping. Depannya itu dia ini ya. Depannya itu dia ini itu adalah 9. Dan sampingnya itu ini adalah 5. Sehingga kecepatannya itu dia adalah 9/5 gitu. Nah, sedangkan yang di sini, yang di daerah biru, depannya itu kan ini ya, depannya itu segini aja. Jadi dari 20 ke 9, yaitu dia adalah 11. Nah, sampingnya itu hanya segini aja, yaitu dari 8 sampai 10, yaitu hanya 2. Sehingga kecepatannya itu adalah 11/2 gitu. Jadi kecepatan di setiap daerah itu beda-beda, meskipun kecepatan rata-rata itu sama gitu, selalu 2 gitu. Jadi ada perbedaan antara kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan sesaat itu hanya pada daerah tertentu atau pada waktu tertentu. Misalkan kita diberi pertanyaan berapa kecepatan ketika waktunya sudah mencapai 6 detik. 6 detik itu di daerah kedua, berarti kecepatannya itu adalah 0 gitu.
sekarang gimana kalau pertanyaannya diganti? Jadi misalkan kita tahu kecepatan benda. Nah, kalau kita tahu kecepatan benda, bagaimana cara kita mengetahui perpindahan selama waktu tertentu? Nah, jadi untuk mengetahuinya kita gunakan kebalikan dari kecepatan, di mana sebelumnya kita telah menunjukkan bahwa kecepatan sesaat Vt itu adalah turunan perpindahan terhadap waktu. Nah, untuk mendapatkan perpindahannya ya kita tinggal membalik turunan. Turunan itu dibalik menjadi integral. Kita pernah bahas sebelumnya di bab 1 di bagian turunan dan integral. Tapi kita nggak perlu mengetahui lebih jauh apa itu bagaimana cara mengintegralkan sebuah kecepatan gitu kan. Nah, kita hanya perlu tahu konsep dari integral itu apa. Jadi integral itu dia adalah luasan dari suatu grafik. Jadi di sini misalkan ada grafik Vt. Nah, kenapa kok Vt? Padahal tadi kita grafiknya adalah xt, yang di sumbu y-nya itu adalah x. Kenapa kok sekarang jadi v? Karena yang kita tahu adalah kecepatan benda gitu, dan x-nya itu adalah yang kita cari gitu. Jadi misalkan ini beda dengan kasusnya Pak Newton tadi ya, ini saya ambil angka terserah. Jadi ternyata kecepatan benda selama 4 detik pertama itu dia tetap, yaitu 5 meter per detik misalkan gitu. Nah, kemudian setelah 4 detik selama 10 detik ke depan, kecepatannya itu berubah sampai menjadi 10 meter per detik. Nah, pertanyaannya dari sini, dari awal sampai akhir, itu perpindahannya berapa? Nah, untuk mengetahui perpindahannya, kita gunakan sifat ini kan, yaitu adalah luas dari suatu grafik Vt gitu. Ini maksudnya grafik Vt. Nah, luasan di daerah hijau ini, di daerah pertama di bawah garis hijau, itu kan dia adalah persegi panjang. Luas dari persegi panjang itu dia adalah panjang kali tinggi. Tak lain adalah 4 kali 5, arahnya I, yaitu 20 I gitu. Nah, sedangkan yang di daerah di bawah biru ini, dia adalah trapesium, di mana kita memiliki luas dari trapesium itu adalah setengah dari jumlahan sisi sejajar dikalikan tingginya. Ini adalah trapesium yang kebalik ya. Sisi sejajarnya ini dan ini. Dan tingginya itu ini. Nah, gitu. Nah, sehingga X-nya atau perpindahan di daerah 2 ini dia adalah setengah dikalikan jumlahnya itu adalah 5 ditambah 10 dikalikan tingginya adalah 10 gitu. 14 dikurangi 4 tidak lain adalah 75. Nah, perpindahan totalnya gitu, total itu kan dari awal sampai akhir. Kalau dari awal sampai akhir ya kita tinggal jumlahkan ini dan ini, yaitu adalah 95 gitu. Nah, jadi pertanyaannya kalau gini, misalkan kita disuruh nyari berapa perpindahan, misalkan di sini sampai dari 0 sampai 3 detik gitu. Yaitu kita tinggal cari aja luasan di sini, yaitu 3 kali 5, yaitu 15 I gitu. Nah, gimana kalau ini adalah 3 sampai 4? Ya, ini kita tinggal cari luasan ini. Ini berarti panjangnya 1, tingginya 5, berarti 5 di sini. Gitu. Gampang kan? Oke. Nah, setelah kita membahas kecepatan, maka kita membahas kelajuan. Kalau kelajuan itu dia adalah hasil bagi jarak tempuh dengan waktu tempuhnya. Jadi yang membedakan dengan kecepatan, kalau kecepatan itu dia adalah perpindahan. Gitu. Jadi kalau kecepatan itu perpindahan, kalau kelajuan itu hasil jarak tempuhnya. Nah, contohnya misalkan ini Pak Newton ini dengan stopwatch-nya dia bergerak mengelilingi rumahnya misalkan. Ini dia bergerak, nah, dia kembali ke rumahnya. Nah, ternyata Pak Newton bergerak 14 langkah ke kanan, kemudian 8 langkah ke atas, terus 14 langkah lagi ke kiri, kemudian 8 langkah ke bawah, sehingga jarak tempuhnya itu dia telah
44 langkah. Perpindahannya berapa? 0 kan? Karena dia nggak berpindah, karena titik awalnya itu sama dengan titik akhirnya. Nah, yang namanya kelajuan rata-rata itu adalah besarnya jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuhnya. Ternyata lamanya Pak Newton melewati berputar-putar mengelilingi rumahnya itu adalah 11 detik. Berarti kelajuannya itu adalah delta S dibagi dengan delta T, yaitu 44 dibagi 11 atau 4 langkah per detik gitu. Nah, seperti kecepatan sesaat, kelajuan sesaat itu didefinisikan limit delta T-nya mendekati 0 dari delta S, yaitu adalah ds per dt. Jadi nanti untuk pengerjaan dari kelajuan itu akan sama saja. Jadi ketika kita memiliki grafik misalkan ST gitu kan, nah untuk mengetahui kelajuannya ya kita tinggal mencari tangen dari masing-masing sudutnya, itu sama saja. Hanya perbedaannya yang namanya kelajuan itu dia bukan vektor gitu, nggak ada tanda panahnya di atasnya gitu, karena jarak tempuh itu kan bukan vektor, jarak tempuh itu dia adalah skalar. Oke, kita sudah berada di penghujung materi ini. Jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah itu kalau kecepatan itu dia tidak bergantung lintasan yang dilewati, sedangkan kelajuan itu bergantung lintasan yang dilewati. Kecepatan itu adalah besaran vektor, kelajuan itu adalah besaran skalar. Kecepatan dapat memiliki nilai negatif atau positif. Kalau negatif itu artinya mundur, kalau positif itu artinya maju. Kalau kelajuan itu selalu positif, entah mundur, entah maju, dihitungnya tetap positif. Gitu. Jadi kayak Pak Newton tadi, kan dia maju, naik, mundur, turun gitu kan. Jadi tetap positif. Nah, contoh dari kelajuan itu seperti yang kita lihat di speedometer motor misalkan, kan itu kan nggak mungkin, kan speedometer kita kan mesti dari 0 sampai misalkan sampai 180 gitu, nggak mungkin speedometer kita itu jarumnya itu ke belakang gitu, negatif, itu nggak mungkin, karena dalam speedometer itu yang diukur adalah kelajuan gitu, sehingga nilainya itu selalu positif. Nah, kalau kecepatan ketika kembali ke titik awal, kecepatan rata-ratanya itu 0, dan kalau kelajuan ketika kembali ke titik awal, kelajuan rata-ratanya itu tidak 0 gitu. Gampang kan?